Hidup terlalu singkat untuk tidak berhasil dan buang-buang waktu. Halo teman-teman, sekarang kita akan menuju ke Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, selamat menonton. Sebenarnya saya cukup pesimis ya teman-teman dengan pendakian kali ini karena saya mengadakannya tiba-tiba dan mengajak teman saya tuh besok di hari yang sama dengan hari pendakian. Dan si teman saya ini dia tuh nggak pernah mendaki sebelumnya. Ini pertama kalinya dia mendaki, diajaknya tiba-tiba dan tektok. Karena ada dua tipe manusia menurut saya ketika dia diajak mendaki atau hanya sekedar diajak jalan-jalan. Tipe pertama itu tipe yang senang membicarakan planningnya di jauh-jauh hari sebelumnya, dan tipe yang kedua itu adalah tipe yang rencana ini bisa jadi ketika dia diajaknya tiba-tiba atau dadakan. Dan saya melihat teman saya ini kayaknya rencana ini bakal jadi kalau dia diajaknya tiba-tiba deh. Lanjut packing dulu. Selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini tuh kita langsung OTW ke rumah teman kita. Semoga pendakiannya jadi ya. Tapi kita panasi motor dulu. Anjay jadi. Oke, halo teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Bantaeng. Kita juga sudah makan-makan. Tapi di sana cuaca mendung teman-teman. Tadi juga sempat mau ngambil gambar di rumah Iwal, tapi rame orang teman-teman. Jadinya kita baru ngambil gambar sekarang. OTW dulu. Teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Jene Talasa. Di nama desanya nih? Iya. Jene Talasa. Kayaknya sekitaran 15 menit lagi kita udah sampai di base camp. Tapi hujan teman-teman. Sekarang sudah jam 11:20 dan kita memutuskan buat berhenti dulu di sini karena bentar lagi sholat Jumat dan di situ ada masjid. Begitu. Dilihat dari maps juga base camp kayaknya udah nggak jauh dari sini, sekitaran 5 menit mungkin ya.
Lihat-lihat ini. Pakai obat kuat anti kedinginan, aman dari nyamuk. Kalau ini ada nang? Ada tiga rombongan. Teman-teman, kita sudah berada di base camp ini. Sebelum kita nanjak, kita makan dulu biar tidak getar di atas. Halo teman-teman, sekarang kita sudah jalan dari base camp ya. Kita nggak jalan dari parkiran karena takutnya motornya nggak sanggup naik sampai parkiran. Sekarang ketinggian sekitaran 1600-an mdpl dan start pendakiannya tadi tuh di jam 13.52. Halo teman-teman, sekarang kita sudah sampai di pos 1. Kalau misalnya udah dapat pelang pos 1 berarti sebentar lagi udah sampai di parkiran. Cuacanya dari tadi rintik terus teman-teman. Halo teman-teman, sekarang kita sudah sampai di parkiran. Parkirannya masuk ke dalam sini ya. Sekarang jam 14.37. Ternyata dari base camp ke sini tuh lumayan. Mana saudara? Capek saudara. Baru orang jalan kaki lagi nih, langsung nanjak. Langsung muka-muka senior pasan di. Halo teman-teman, sekarang kita sudah sampai di pos 2 di jam 14.58. Terus kalau mau ke pos 2, kalau dari sana berarti kita belok kiri lanjut ke pos 3. Kalau di sini ada tulisannya tuh agrowisata Bontorojong. Ini jatuh. Oke. Teman-teman, di sini ada sumber air. Kalau misalnya musim kemarau, airnya tuh kotor. Sekarang musim hujan jadinya airnya banyak nih. Gak tahu sih kotor apa enggak. Nah, pos 3-nya tuh jalan ke sana. Di sini ada kawat ya. Bukan jalannya bukan ke sana, tapi ke sana. Itu ada pelangnya juga. Oke. Di gunung pasti peringatannya begini teman-teman, jangan membunuh sesuatu kecuali waktu, jangan meninggalkan sesuatu kecuali jejak, dan jangan mengambil sesuatu kecuali gambar. Mantap. Berantara pos 3, antara 2 dan ketiga ada kawat. Hati-hati ya teman-teman. Kayaknya ini untuk
antara untuk kebunnya orang atau enggak di situ ada sapi gitu. Jam 15.50 kita sampai di pos 3. Di sini teman-teman bisa bangun camp ya, karena sebelum pos 3 tuh ada mata air di situ, belok kiri dari pos 3. Kita mau pakai jas hujan dulu. Rinjani modelan itu batu. Halo teman-teman, sekarang kita sudah sampai di tempat ngecas. Ini adalah panel surya. Ini baru dibangun kayaknya, baru-baru ini deh. Dan kita disuguhi pemandangan. Wow. Semoga di atas cerah ya. Jam 16:10 kita sudah sampai di tanjakan Pakosoang. Tanjakannya sana teman-teman. Sana terus kalau nggak salah, di sana tuh pos 4. Halo teman-teman, sekarang kita sudah berhasil melewati tanjakan Pakosoang setengah. Masih ada setengah lagi di atas sana. Tanjakan Pakosoang tuh artinya tanjakan ngos-ngosan. Tadi kita sudah dikasih pemandangan yang cantik banget tuh di bawah, dan dihantam sama tanjakan seperti ini, dan diingatkan dengan kalimat, ketika lelah menghampiri, ingatlah perjuanganmu belum usai, karena masih ada di sana tuh. 16.36 kita sampai di pos 4. Ini adalah salah satu pohon tumbang yang ikonik di Buluk Bialo, dan kalau dari sini kita ngambil airnya ke bawah situ. Di bawah situ ada air. Biasanya teman-teman, kalau musim kemarau itu airnya tuh cuman tergenang di bagian sini aja nih. Sekarang alhamdulillah karena musim hujan, jadinya airnya banyak tuh. Ada di bawah sana. Kita kan tadi dari pohon tumbang itu turun ke bawah situ. Ternyata kalau naik dari sini ada mata air juga teman-teman. Kalau teman-teman, jam 17.04 kita sudah sampai di pos 5. Jadi tadi tuh ada jalanan yang cukup membingungkan ya teman-teman. Ternyata di
sumber air terakhir dari pohon tumbang itu, kita mengikuti jalur sumber air tersebut. Nanti di sana ketemu string. Setelah ketemu string, jalanannya tuh bebatuan. Di situ bakal banyak string yang menunjukkan jalurnya mana yang benar, mana yang enggak. Soalnya ada beberapa percabangan, teman-teman. Akhirnya teman-teman, jam 17:12 kita sampai puncak. Gimana ini kesan pertamanya mendaki? Mantap, semakin dekat semakin menangis. Pantas terharu semua pendakian naik di puncak itu, karena memang perjuangannya bikin menangis. Betis dan paha ini menangis semua, badan menggigil. Pesan dulu paling untuk pendaki-pendaki pemula. Pendaki pemula, minimal 1 bulan sebelum pendakian harus rutin olahraga lah, perkuat fisik. Jangan langsung habis rebahan langsung mendaki, ini buktinya menangis lutut ini, paha dan betis. Untuk teman-teman yang ingin memulai pendakian, entah itu kalian ngecamp atau tektok, saya paling merekomendasikan untuk naik gunung di gunung ini, Gunung Bulu Bialo, karena aksesnya lumayan bagus, jalurnya kelihatan ya, dan banyak landainya teman-teman. Terus jarak dari base camp ke puncak tuh lumayan cepet lah. Sebenarnya kita tuh juga mau mendaki 2 puncak ya. Pertama puncak Bulu Bialo, kalau nggak salah di sana tuh Moncong Talasa kalau nggak salah dia namanya. Tapi kata Fiersa Besar itu tujuan utama kita tuh adalah pulang. Jadinya kita cukuplah untuk 1 puncak ini. Dan tetaplah ingat mengabadikan momenmu di setiap perjalananmu. Saya Mulyadi Halim. Saya Iwal. Terima kasih sudah menonton. Lanjut ngopi dulu.